Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, pertama-tama mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Oh my God. Di sini saya dan Nadia Nurmaulidah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pemateri pertama yaitu saya sendiri. Coba anak. Udah ganti belum? Belum. Oke. Baik, yang pertama, pengertian manajemen sarana prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan sangat mendukung untuk suksesnya proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, manajemen sarana prasarana pendidikan. Proses manajemen sarana prasarana pendidikan ini ada 5. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini yaitu kegiatan yang merinci tentang pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan pelengkapan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, pengadaan. Nah, pengadaan ini yaitu serangkaian kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas gudang untuk menampung barang-barang dari pengadaan barang tersebut. Terus yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan barang-barang inventaris atau sarana dan prasarana itu sendiri. Selain itu juga pemeliharaan juga dilakukan oleh yang memakai sarana dan prasarana tersebut, dan juga ada ahli khusus untuk jika misalnya ada yang rusak dan bisa diperbaiki, semacam tukangnya gitu, yang ahli dalam memperbaiki barang tersebut. Terus yang kelima, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Itu dikarenakan misalnya barangnya udah tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, atau mungkin rusak gitu. Selanjutnya, komponen-komponen sarana dan prasarana. Yang pertama, lahan. Jadi lahan ini ya sudah pasti yang ditempati oleh gedung-gedung yang dibangun, dan yang kedua lahan yang digunakan untuk lapangan, atau mungkin ada lahan tersendiri untuk praktek. Nah, ini sudah pasti harus sudah bersertifikat. Terus yang kedua, ruang. Nah, ruang ini sesuai dengan fungsinya, maka ada 3 jenis. Yang pertama, ruang pendidikan.
yang kedua ruang administrasi, yang ketiga ruang penunjang. Nah, ruang pendidikan ini ruang yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Terus yang kedua ruang administrasi. Nah, ruang administrasi ini seperti ruang TU, ruang BP, enggak masuk ruang BP. Ruang kepala sekolah dan gudang. Terus selanjutnya ruang penunjang. Nah, ruang penunjang ini berfungsi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, yaitu ruang UKS, ruang ibadah, ruang OSIS, ruang BP, kantin, ruang serbaguna, dan kamar mandi. Selanjutnya perabot. Nah, perabot yaitu barang-barang yang ada di dalam ruangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi perabot juga dibagi menjadi 3. Yang pertama perabot pendidikan, terus yang kedua perabot administrasi, yang ketiga perabot penunjang. Nah, perabot pendidikan ini berarti barang-barang atau perabot yang ada di dalam kelas, yang ada di dalam perpustakaan, dan sebagainya. Nah, terus yang kedua perabot administrasi. Ini adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jadi seperti yang ada di dalam kantor guru, kantor kepala sekolah, dan sebagainya. Terus yang ketiga perabot penunjang. Perabot penunjang adalah perabot yang digunakan atau dibutuhkan dalam ruang penunjang seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS, dan sebagainya. Terus yang keempat alat dan media pendidikan. Alat dan media pendidikan ini ada 5. Yang biasa dipakai gitu buku cetak. Nah, yang kedua buku pegangan. Buku pegangan ini digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai acuan dalam pembelajaran yang bersifat normatif, adaptif, dan produktif. Yang ketiga buku pelengkap. Nah, buku pelengkap ini digunakan guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi atau referensi untuk guru. Terus yang keempat, buku sumber. Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan. Terus yang kelima, buku bacaan. Nah, buku bacaan ini seperti yang ada di perpustakaan, fiksi maupun non-fiksi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Itu kepada Nadia, dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dan fungsi dari sarana dan prasarana pendidikan. Nah, fungsinya ini, sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalkan dalam sebuah lembaga sekolah itu pasti ada yang namanya sarana dan prasarana sekolah atau pendidikan. Nah, tujuannya ini untuk memperlancar atau melangsungkan dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan nyaman dan kondusif. Nah, sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Nah, ditinjau dari yang habis tidaknya dipakai, yang pertama itu ada sarana pendidikan yang habis terpakai. Nah, maksud dari habis terpakai di sini yaitu jadi kalau misalkan ada sarana-sarana yang dalam sebuah pendidikan atau dalam sebuah sekolah itu barang itu tidak lama gitu. Jadi seperti contohnya kayak kapur. Kan dulu pada masa sebelum ini ya, kayak sebelum pakai spidol kan kita pakainya pakai kapur. Nah, kapur itu kan dia nggak lama gitu, sifatnya nggak bertahan lama karena semakin sering digunakan semakin habis gitu, tergerus habis. Nah, begitupun dengan spidol yang zaman sekarang juga dipakai spidol. Itu sarana yang habis terpakai. Terus ada juga sarana pendidikan yang tahan lama. Nah, maksudnya keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya,
kayak bangku di sekolah, atau juga papan tulis, atlas, terus ada globe atau sarana yang lainnya yang memang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, yang bisa dipajang juga gitu, kayak alat-alat praktik. Nah, yang kedua juga di sini ada bergerak tidaknya saat digunakan. Nah, maksudnya yang ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan ada dua macam. Yaitu yang pertama ada sarana pendidikan yang bergerak. Nah, sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan. Nah, seperti contohnya kayak lemari itu yang bisa digeser-geser, bangku sekolah sebetulnya banyak yang bisa digerakkan kayak yang tadi tuh lemari, meja, terus juga ada bangku, ada kayak komputer sekolah gitu. Nah, ada juga yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak. Yang nggak bisa bergerak ini semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti saluran air. Kan pasti setiap sekolah itu mempunyai toilet ya atau kamar mandi. Nah, pasti juga mereka menggunakan saluran air atau ada misalkan ada sumbernya, itu juga susah untuk dipindahkan. Terus yang ketiga di sini ada ditinjau dari hubungan, udah ganti belum ya? Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Mungkin sebagian tadi udah dijelaskan oleh Saudari Olive ya. Jadi di sini itu sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga bila ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Seperti yang pertama itu ada alat pelajaran. Alat pelajaran di sini alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi setiap belajar itu pasti ada yang namanya alat pengajaran atau alat pelajaran. Yang dalam sebuah itu tuh ada isinya, ada buku, alat tulis, alat praktik, terus alat-alat lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua juga ada alat peraga. Alat peraga ini alat pembantu pendidikan dan pelajaran, dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai yang konkret. Seperti contohnya kalau misalkan ada praktek dalam IPA, contohnya yang di biologi ya, kayak organ-organ tubuh itu kan ada kayak patung manekinnya ya, yang ada organ jantung, lambung, dan lain-lain, itu bisa dijadikan alat peraga. Atau juga seperti komputer. Komputer ini kan bisa dipakai alat peraga untuk mempraktikkan suatu ilmu teknologi ya. Jadi kayak bikin alat-alat, bukan alat-alat. Jadi untuk bikin suatu kayak link gitu untuk pembelajaran TIK. Nah, yang ketiganya itu ada media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini itu ada tiga medianya, yaitu media audio. Media audio ini kayak kita tuh kayak cuma dari pendengaran aja, seperti dari radio atau tape recorder. Terus yang keduanya ada media visual. Media visual ini yang biasa dilihat seperti gambar, poster, dan lain-lain. Terus yang ketiganya ada audio visual. Nah, audio visual ini biasanya ada gambar, ada suara juga, seperti dari video, film dokumenter, atau VCD. Nah, selanjutnya ada pun sarana dan prasarana pendidikan yang bisa diklasifikasikan menjadi ini yang prasarana ya, yang tadi kan sarana. Sekarang prasarananya. Jadi prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, kayak seperti contohnya ruang kelas, lapangan, atau ruang praktik gitu. Terus kalau yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Nah, jadi walaupun ini keberadaannya tidak digunakan, tapi ini sangat penting dalam sebuah lembaga sekolah. Karena misalnya kalau misalkan dalam suatu lembaga sekolah dia nggak ada kamar mandi, kan juga nggak akan berjalan lancar kan proses pembelajarannya. Terus juga ruang praktiknya atau ruang TU atau ruang lab itu yang tidak langsung digunakan dalam belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Syahril 2024 halaman 9, pengelolaan sarana prasarana adalah proses pengurusan penataan dan peraturan kegiatan secara sistematis agar berfungsi menurut fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, pengelolaan itu diantaranya ada perencanaan sarana
pendidikan penentuan kebutuhan. Nah, maksudnya di sini perencanaan sarana pendidikan penentuan kebutuhan ini, jadi sebelum membeli atau menyediakan alat-alat atau sarana sarana prasarana pendidikan, kita tuh harus merencanakan apa aja yang akan dibeli atau apa aja yang dibutuhkan. Seperti misalnya di ruang ini ada yang kekurangan kursi, maka kita cantumkan dalam perencanaan tersebut kayak kurang 2 kursi, atau misalkan dalam satu kelas ada 30 pasang 15 pasang kursi. Nah, itu bisa dicantumkan. Atau misalkan dalam ruang kelas ini kurang yang namanya infokus atau proyektor. Nah, itu direncanakan dulu sebelum membeli. Jadi kita memeriksa nih keadaan lembaga sekolah, apa yang kurangnya, apa yang harus dibeli. Nah, setelahnya ada penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, maksud penyimpanan ya. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, jadi kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara atau wadah tempat yang telah disediakan. Nah, penyimpanan ini, jadi kita tuh kayak ada dari lembaga atau negara, jadi kita menyimpannya dengan sesuai apa yang diberikan dari negaranya itu. Maksudnya kayak kita tuh kegiatan nyimpennya dalam ruangan yang pas tuh di mana gitu ya. Terus ada yang ketiganya penataan barang-barang yang tidak habis pakai. Nah, penataan yang tidak habis pakai itu dengan cara mengatur barang yang ada, memberikan nomor atau kode pada barang-barang tersebut. Kan suka ada ya kayak misalnya di suatu kampus atau enggak di sekolah-sekolah gitu. Nggak usah jauh-jauh ke sekolah, kayak di kelas kita aja misalnya ada kursi yang di mejanya itu ada nomor, misalkan angka 11. Nah, itu tuh bukan sepertinya, itu tuh namanya kode untuk menata barang-barang yang tidak habis pakai. Nah, misalnya kode ini tuh, kode misalkan dari nomor 1 sampai nomor 10 itu harusnya ada di ruang kelas F. Nah, berarti kalau misalkan nggak ada di ruang kelas F, adanya di di ruang kelas G, maka itu harus dikembalikan lagi ke ruang kelas F, karena penataan barang itu penting juga ya, supaya kita bisa mendata dengan mudah. Itu contohnya penataan, kayak dinamain atau enggak dinamain. Kalau dalam sekolah, lembaga sekolah biasa dinamakan, kayak misalkan MTS Asada Kabupaten Bogor, MTS Asada Cimandala. Nah, gitu. Kalau kalian lihat di Wika juga, biasanya ada FAI Wika Bogor. Terus yang selanjutnya ada tujuan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Nah, tujuannya ini biasanya dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional atau berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai suatu pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, jadi secara umum tujuannya ini untuk mempermudah atau melangsungkan program kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk gurunya juga memudahkan para guru untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Gitu. Baik, kurang lebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu keberadaan sarana dan prasarana pendidikan dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena dengan adanya pengelolaan yang baik, maka sarana dan prasarana akan dapat digunakan dengan jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, pengelolaan sarana dan prasarana bertujuan agar tercipta suatu kondisi yang kondusif, nyaman, dan aman dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Istigna, izin bertanya. Setelah kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat
terpenuhi dan tertata sesuai dengan pemakaiannya, maka perlu diadakan peraturan bagi pengguna sarana dan prasarana tersebut. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana gitu caranya? Gimana? Atau jelas gak pertanyaannya? Oke, oke. Ya, jelas. Jelas kok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Novianti. Saya izin bertanya. Di sini kan kita mengetahui bahwasannya kalau sekolah yang ideal itu dia memiliki sarana dan prasarana yang memadai ya, seperti misalnya menyediakan UKS, perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nih ada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan di mana memiliki kecukupan anggaran untuk memberi fasilitas sarana prasarana yang kurang yang ada di sekolah untuk peserta didik. Tapi lembaga pendidikan tersebut lebih memilih kepada kebijakan untuk menambah program pada jenjang baru. Mengingatkan kalau prasarana dan sarana yang baik itu maka juga akan menunjang kesejahteraan pada peserta didik untuk belajar di sekolah. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat dari para pemakalah terkait hal tersebut atas permasalahan tersebut dan bagaimana solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah kedengaran? Iya, terdengar. Kalau misalkan, kan tadi kan ngebahas sarana prasarana ya. Pertanyaannya, hambatan apa saja dalam penggandaan sarana dan prasarana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sudah 3 pertanyaan. Mungkin dijawab dulu oleh pemakalah. Nadine mau jawab? Ya, Bang Yanti tambahin Alif ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Nurmaida. Di sini insya Allah saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Istigna. Jadi pertanyaannya bagaimana cara memberitahu ya? Buat program gitu. Program. Cara pelaksana pendidikan terpenuhi dan tetap sesuai maka perlu diadakan. Nah, caranya itu gimana? Cara memberitahu cara penggunaannya bukan nak ya? Cara ini apa namanya? Menjaganya gitu. Ya, cara memeliharanya. Cara memeliharanya, nah biasanya dalam suatu Halo? Tes. Masuk ya suaranya? Masuk gak suaranya? Ada net. Ya, jadi gimana sih caranya kalau untuk menjaga sarana dan prasarana tersebut? Jadi salah satu caranya, jadi kita membuat suatu peraturan. Biasanya ditempel di mading ya, kalau misalkan di sekolah itu bagi yang merusak atau mencoret meja atau kursi didenda atau enggak misalkan harus melakukan suatu hukuman yang ditetapkan oleh bagian kesiswaan. Nah, ada juga dari sang guru ini kayak menjelaskan langsung kepada murid-muridnya. Apabila merusak sarana dan prasarana, jadi intinya suatu sekolah itu pasti memiliki peraturan tersendiri. Nah, peraturannya itu, ya contohnya kayak tadi, dia itu, halo, masuk ya? Masuk kok, masuk Nadine saran. Ya, jadi kita tuh kayak memberitahu kepada murid-muridnya bahwa sarana dan prasarana di sini harus kita jaga. Nah, jaganya dengan apa? Dengan tidak merusaknya. Seperti contohnya kalau misalnya dalam ruang kelas itu tidak mencoret-coret meja dan kursi. Atau enggak di papan tulis tidak menonjok-nonjokkan tangannya supaya papan tulis itu menjadi rusak. Terus yang ketiga juga kalau misalkan dalam ruang kelas kayak pukul-pukul meja atau pukul-pukul sebuah apa sih namanya pintu.
Karena kan mungkin dari situasi yang ada ya, yang pernah saya lihat, anak-anak itu merusaknya biasanya kayak nendang-nendangin kursi atau meja atau pintu, terus juga ada yang nyoret-nyoret. Mungkin udah umum ya kalau yang namanya nyoret-nyoret, nah itu kita bisa kenain sanksi untuk si anaknya kalau memang masih mengulangi kesalahan yang sama. Misalkan kayak pertama kita kasih peringatan nih ke anaknya, kalau misalkan prasarana ini harusnya dijaga, bukan dirusak. Nah, peringatan kedua, kalau misalkan kamu masih merusak atau mengotori fasilitas yang ada, kamu bisa dikenakan sanksi. Nah, yang ketiganya nih, peringatan yang ketiga, baru kita bisa langsung menurunkan hukuman apa yang pantas untuk dia. Gitu. Mungkin segitu dari saya, ada tambahan lagi dari Olive, mungkin. Ya, sedikit menambahkan, jadi selain peraturan-peraturan didukung juga sama guru-guru yang juga ikut menjaga gitu. Jadi ikut memperingati siswanya. Terus juga harus ada yang misalnya, jadi kepala sekolahnya itu memperkerjakan beberapa orang gitu untuk menjaga inventaris itu. Jadi misalnya kalau meminjam dilihat meminjam berapa, jadi data gitu, di data. Terus pas meminjam itu juga harus ada guru. Jadi lebih terjaga gitu. Oke. Insya Allah jelas Olive dan Nadia. Makasih ya. Selanjutnya pertanyaan Sarah. Izin menjawab ya. Nadine kalau misalnya mau nambahin nanti tambahin ya. Enggak harus nambahin maksudnya. Jadi tadi pertanyaan Sarah tentang bagaimana pendapat pemakalah tentang sekolah yang sebenarnya mereka cukup dalam biaya untuk melengkapi sarana prasarana, tapi malah memilih untuk membangun oh iya, ini program maksudnya jenjang sekolah misalnya SMP-nya gitu. Oh iya. Misalnya gitu. Kalau pendapat aku dilihat dulu lebih sarana prasarananya nih apa dulu, misalnya kamar mandi. Nah, kamar mandi kan urgent banget. Lebih baiknya ya yang sarana prasarana dulu gitu. Terus dilihat gitu dari yang urgent yang mana. Terus kayaknya gitu sih kalau menurut aku, yang urgent yang mana gitu. Dan dia menambahin. Jadi tadi itu pertanyaannya ini ya, kalau misalkan, apa tadi? Soalnya tadi putus-putus. Oh iya, bagaimana pendapat mereka tuh mempunyai cukup biaya untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah. Ini ini gitu. Sebenarnya Kayak gini lah, kalau di sekolah ini tuh jadi anggaran tuh sebenarnya udah memenuhi banget nih buat mencukupi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu kan. Tapi sebuah lebih memilih kepada baru lagi. Apakah itu maksudnya kan suatu lembaga kan emang maksudnya emang bebas milih ya. Tergantung yang maunya mana gitu kan. Pasti kan kalau maunya nih sekolah ini mau jenjang yang mau nambah jenjang ya nggak masalah. Mungkin nanti bisa buat sarana dan prasarana kan bisa nyusul misalnya kan gitu. Tapi kalau misalnya yang lebih mendahulukan itu dibanding sama mencukupi sarana dan
emang dan prasarana itu kan penting banget kan buat peserta didik di sekolah. Nah, itu bagaimana solusinya terkait hal tersebut? Apakah itu merupakan kebijakan yang tepat dilakukan pada lembaga pendidikan tersebut, ataukah tidak gitu? Kalaupun tidak, bagaimana solusinya gitu? Masuk ya suaranya. Masuk. Nyoba jawab ya, kalau misalkan menurut aku pribadi, dari yang tadi diceritain atau yang terserah tanyain itu kurang bagus gitu kebijakannya. Karena kan dijelasin ya tadi ya, karena kalau misalkan suatu lembaga sekolah, dia tuh belum memadai nih si sarana dan prasarananya, walaupun lengkap, pasti ada kurangnya ya. Di satu sisi yang kita nggak tahu, atau misalkan kita kelihatan udah lengkap, tapi dalamnya itu belum memadai. Misalkan ada perpustakaan, tapi dalam perpustakaan itu dia nggak ada buku-bukunya yang dibutuhin oleh si siswa-siswinya. Jadi kita harus penuhin dulu nih sarana dan sarananya ya kalau itu. Terus kalau misalkan dalam suatu lembaga sekolah itu dia ada kamar mandi, cuman dari banyaknya siswa atau banyaknya kelas, kamar mandinya misalkan cuma ada 4, kayak 2 untuk putra, 2 untuk putri. Nah, itu juga harus ditambah dulu. Jadi harus mementingkan yang memang seharusnya ada dulu gitu, prasarananya dulu, baru kita menambah jenjang. Karena kalau misalkan kita ada yang kurang, atau misalkan sarana dan prasarananya itu masih ada yang belum lengkap, itu juga terus ditambah nih kayak kita nambah jenjang, itu kayak sama aja gitu, kayak ya gimana ya, jadi seharusnya kita tuh kayak ngadain rapat dulu nih, si kepala sekolah ini ngadain rapat nih sama si guru-guru, atau enggak sama biasanya kayak pengawas gitu ya, dari pengawas setiap sekolahnya kan pasti ada pengawas ya dalam setiap daerah. Nah, dari baiknya itu dibicarakan baik-baik, gimana nih solusi baiknya, apa kita bikin jenjang yang baru dulu, atau kita menuhin dulu nih saran dan prasarananya. Kalau misalkan menurut saya pribadi sih harusnya kita tuh ya menuhi sarana prasarananya dulu, baru bikin jenjang yang baru. Kalau untuk berbicara kepada kepala sekolah itu biasanya dirundingkan dengan para pengawas atau dari sekolah, dari guru-gurunya juga yang berkepentingan, kayak misalkan punya jabatan kayak bagian siswaan atau yang lainnya. Jadi baiknya dibicarakan dengan pengawasnya dulu gitu. Gimana Teh Sarah? Atau dari Olive juga mau menambahkan? Kalau dari aku cukup. Coba. Gimana Sarah? Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya kepada para pemakalah. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Mira, hambatan apa aja yang apa sih hambatan Dan apa pengadaan tadi Mira? sana ya. Nah, untuk mengadakan sarana dan prasarana ini apa hambatannya gitu? Aku jawab dulu boleh, Lid? Ya, lanjut. Silahkan. Ini pertanyaan dari Mira ya. Biasanya kalau misalkan hambatan itu yang paling utama ya dari pastinya itu dari dana uang gitu kan. Walaupun udah ada dana BOS, dana dari pemerintah atau dana yang lainnya, itu kan pasti dana tuh nggak cuma dari kayak lembaga-lembaga aja kan. Pasti dari siswa-siswinya pun pasti ada, kayak uang bangunan atau uang muka itu kan pasti ada. Tapi kenapa nih masih kurang gitu kan? Karena ya gimana ya, bukan menjelekkan suatu lembaga ya. Jadi yang aku pernah alami itu, jadi harusnya kita ngadain sarana dan prasarana, tapi si guru ini kayak tadi yang Teh Sarah bilang itu, kayak yang malah mau nambah jenjang atau gimana gitu. Atau juga kurang komunikasi antara satu guru dengan guru, kepala sekolah itu sama guru-guru tuh kurang komunikasi, atau kayak kurang minta sarannya gitu. Jadi yang paling utama dalam hambatan untuk mengadakan sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan itu ya ada di dana gitu. Walaupun ada lahan yang cukup, tapi kalau misalkan dananya nggak memadai, itu pun nggak akan jadi sebuah prasarana yang akan direncanakan, yang telah direncanakan. Jadi misalkan kita udah merencanakan nih, kita tuh akan membuat prasarana yang kayak ruang TU. Misalnya kan dulunya ruang TU-nya itu masih gabung sama kantor. Biasanya kan kalau ruang TU itu pisah sama kantor ya.
Nah, biasanya dalam sebuah lembaga itu kita udah merencanakan mau bikin TU, mau bikin ruang kelas yang baru, karena sekolahnya masih ada shift-shiftan antara pagi sama siang. Kan sebetulnya nggak boleh ya kalau misalkan ada lembaga sekolah yang full time tapi dia itu 2 shift, itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi masih ada aja gitu kayak sekolah-sekolah yang mengadakan hal seperti itu. Jadi mau membuat, misalkan dia mau menambahkan prasarana yang berupa kelas, ruang kelas gitu. Tapi dari si dana ini nggak memadai gitu. Jadi kan nggak akan terjadi ya sebuah namanya prasarana itu. Gitu. Mungkin yang paling utama hambatan itu ya adanya di dana. Mungkin Olive mau menambahkan atau mana Mira? Berarti selain di dana, di ini juga ya, maksudnya kayak progres dari sekolahnya itu sendiri ya, Nadia. Jadi kalau ya bukan sih, jadi kalau misalkan ada dana tapi yang kayak tadi dibicarakan oleh Kak Sarah, sama aja kan nggak akan terwujud. Jadi dana sama progres-progres sekolahnya juga harus sejalan gitu ya kan? Jadi walaupun kita dananya ada, tapi atau rapatnya kurang nih, kayak komunikasinya kurang sama guru kan berarti rapat ya. Kayak rapat kita tuh mau mengadakan apa aja nih. Jadi perencanaan yang akan dibuat dalam suatu lembaga itu belum ada perencanaannya atau rencananya itu lama. Jadi misalkan kan dalam sekolah itu ada yang kursi, meja. Nah, itu kan pasti ada yang udah rewat atau gimana. Apa sih rewat? Rapuh ya, udah rapuh. Jadi pas udah rapuh, tapi belum ngadain yang namanya perencanaan atau rapat antar sama guru. Jadi bisa jadi keburu rusak tapi belum ada si sarananya walaupun duit memadai juga walaupun dana memadai juga. Jadi harus ada balance antara perencanaan, dana sama pengadaan gitu. Oke, makasih Nadia atas jawabannya. Sama-sama. Oke, 3 pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya, ini jam berapa sih selesai? Masuk. Oke, alhamdulillah perkuliahan siang ini sudah cukup. Udah ada 3 pertanyaan juga tadi. Baik, mari kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih pemahaman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Mau nanya.